kan semuanya sama ya, ada pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, dan perpindahannya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian untuk yang dilarang dipergunakan, kalau memang sudah tahu dilarang dipergunakan di awal kan pasti tidak mungkin kita membeli, tidak mungkin membuat dan tidak mungkin mengimport kan. Tapi kalau suatu saat misalnya eh, bahan kimia yang biasa dipakai terbatas pada suatu industri itu tiba-tiba dilarang oleh pemerintah karena sesuatu hal gitu ya. Ternyata bahan itu sangat berbahaya misalnya dan sebagainya. Nah, kan menjadi B3 yang dilarang dipergunakan kan. Nah, itu juga sama. Nanti pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, perpindahan lintas batasnya harus betul-betul diperhatikan. Dan yang terakhir ini adalah B3 yang terbatas dipergunakan. Boleh, tapi ada syarat yang berlaku lah istilahnya gitu ya. Nah, untuk B3 yang terbatas ini, kalau kita ada ekspor impor gitu ya, harus ada notifikasi sebagai B3 terbatas nih ketika dilakukan ekspor impor perpindahan lintas batas ya nih. Kemudian juga ada registrasi untuk B3 pertama import gitu ya. Ketika B3 tersebut terbatas ya seperti ini. Nah, ini ada skema pengelolaan bahan B3 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan limbah B3? Kan beda ya, Dede ya. Kalau B3 masih bisa dipakai, kalau limbah kan sudah tidak bisa dipakai ya. Nah, limbah B3 kan ada beberapa ya yang sudah kita bahas 2 minggu lalu. Ada limbah B3 dari sumber tidak spesifik, ya. Jadi eh, tidak terspesifikan. Jadi kan itu malah harus betul-betul dilihat ya. B3 karena kadaluarsa, bahan kimia yang karena kadaluarsa kan menjadi limbah tuh. Kemudian B3 yang tumpah ya, yang karena sudah kotor, terkontaminasi, itu kan sudah tidak bisa dipakai. Berarti dia menjadi limbah. B3 yang tidak memenuhi spesifikasi. Misalnya suatu industri B3 dia memproduksi B3 tersebut ya sebagai produknya. Kemudian suatu saat pada lot tertentu itu tuh spesifikasi dari produk yang dihasilkan tidak sesuai yang seharusnya dijual misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi limbah bagi pabrik penghasil tersebut akhirnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi eh, apa spesifikasi B3 yang boleh diperjualbelikan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian bekas kemasan B3. Kan kalau B3 itu kan dikemas pasti ya, di storage-nya bisa dari logam, bisa dari plastik yang mungkin kuat ya, yang tahan. Nah, itu bekas-bekasnya itu eh, apa menjadi limbah B3 juga. Kenapa kan? Karena di dalamnya kan ada B3-nya kan seperti itu. Masih ada sisa misalnya apa eh, cairan gitu ya. Itu kan masih ada cairan yang tertinggal lah pasti ya di dinding dari kemasan tersebut. Nah, itu juga menjadi limbah B3 akhirnya. Kemudian limbah B3 dari sumber spesifik, dari tertentu ya, misalnya sudah terspesifikan. Jadi sudah ketahuan, oh ini pasti menjadi limbah nih nantinya, misalnya kayak gitu. Nah, ini untuk masalah limbah B3 seperti yang sudah dia coba kita lihat sebentar. Lampiran, berarti PP nomor 22 tahun 2021. Sebentar ya. PP, hmm, lihat dulu di sini. PP. Nah, PP ini. Bentar ya. Oke. PP nomor 22, ya, PP nomor 22 2021. Kita lihat. Oke. PP. Hmm. 22 nomor 2021 gini.
Nah, ini ya, adik-adik. Jadi nomor 2221 ya. Ini nanti untuk limbah tuh ada di sini nih ya. Jadi ini penyelenggaraan ini nih tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini salah satu yang dibahas di sini adalah tentang limbah. Limbah B3 ya, panjang ininya. Nah, limbah B3 yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Jadi kan seperti tadi makanya kemasan bekas B3 walaupun tidak banyak ya, tapi kan di dalamnya ada ada kandungan B3 atau ada sisa-sisa B3 gitu. Maka kemasan tersebut pun dikatakan sebagai limbah B3 kayak gitu. Ya, kemudian ini pemanfaatannya bagaimana? Kemudian apa namanya? Setiap usaha dan ini kan harus ada amdalan. Kenapa ini? Karena berkaitan dengan tadi limbah-limbah tadi ya adik-adik. Kayaknya ibu udah kasih kuning-kuning. Nggak ada ya. Tapi ini aturannya ini ya. Tuh, pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3 atau dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya. Jadi ini semua tentang limbah B3 lah, aturannya ada di sini semua ya adik-adik. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih mendalam bagaimana mengolah limbah B3 gitu ya, itu bisa buka ini PP nomor 22 tahun 2021 ya. Nanti Ibu akan share juga untuk ininya, apa namanya? Ini. Oke ya, itu kurang lebih untuk klasifikasi dari limbah B3 ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk limbah B3 ya. Masing-masing limbah dikelola dengan tata cara yang berbeda. Jadi misalnya limbah B3 yang tadi ya adik-adik, ada yang kadaluarsa, ada yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang dibuang, itu jangan langsung diduk campur gitu. Kan dari senyawanya bisa beda kan. Misalnya ada yang satu senyawa asam, yang satu senyawa garam, yang satu senyawa basa misalnya kayak gitu. Itu kan beda-beda. Nah, sehingga tidak boleh mencampur ya. Setiap klasifikasi ini menjadi satu walaupun sama-sama judulnya limbah B3 gitu kan. Nah, jadi masing-masing limbah dikelola dengan tata cara yang berbeda ya. Limbah B3 memiliki banyak tahapan pengelolaan ya. Karena kan dia memang mau dibuang akhirnya apa sebelum dibuang dia harus dikondisikan aman bagi lingkungan kan. Nah, jadi tahapannya relatif lebih banyak daripada pengelolaan untuk bahan B3 ya seperti itu. Nah, misalnya pada pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, ya, pemanfaatan dan sebagainya nih, dumping pembuangan limbah B3, perpindahan lintas batas dan seterusnya. Jadi dia lebih panjang biasanya untuk B3, limbah B3 seperti itu. Nah, nanti pelaksanaannya ya berdasarkan persetujuan teknis Pertek, ya, dilengkapi ada SLO, surat layak operasional. Nah, ini biasanya untuk industri pengolahan minyak, industri pengolahan limbah, ya, limbah B3. Atau misalnya mungkin di industri apa? Di industrinya sendiri gitu misalnya, mempunyai unit pengolahan limbah sendiri untuk B3 misalnya ya. Nah, maka dia harus mengikuti ini. Ada perteknya, ada SLO-nya, ya. Karena ini ada izin-izinnya kan ketika ada unit pengolahan limbah sendiri pada suatu industri, maka dia juga punya izin untuk menjalankan unit pengolahan limbahnya seperti itu. Nah, jadi sama aja kayak industri limbah, pengolahan limbah kan, karena dia mengolah limbah di situ. Nah, ini adalah skema pengelolaan limbahnya untuk B3 ya. Nah, kalau untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan sumber tidak spesifik ya. Kemudian ada B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 off spec, dan bekas kemasan B3. Nah, ini bisa dikategorikan sama nih untuk yang ini. Nah, ini beda lagi untuk yang sumber spesifik seperti itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan banyak nih.
daripada yang tadi nih. Kalau ini kan sedikit ya pengelolaan B3. Tapi kalau di sini harus ada pengurangannya, harus ada pengelolaannya, penyimpanan, penimbunan, pengumpulan dan seterusnya. Ya. Ini tergantung tidak semua seberapa nih 1, 2, 3, 4. Tidak semua 9 pasti harus dilalui, tidak kan? Makanya kan spesifik tadi setiap limbah. Mungkin dia cukup ditimbun, tidak ada dumpingnya, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu tergantung dari jenis limbahnya, ya, yang kemudian nanti akan dikelola. Nah, pemahaman tentang perbedaan dari bahan kimia, bahan B3 dan limbah B3 itu kan menjadi sangat penting, ya. Ketika kita tahu, oh ini limbah, oh ini bahan kimia biasa, oh ini B3, bahan bahan kimia yang masih bagus gitu ya, B3. Nah, tadi untuk menghindari kekeliruan dalam membedakan zat-zatnya kan. Karena apa? Efeknya ke pengelolaan kan. Kalau kita itu limbah terus kita asumsikan atau karena kita tidak terlalu paham itu kita kira dia adalah bahan B3, nah maka kan pengelolaannya menjadi seperti ini gitu loh. Ya. Karena kita kira itu ada B3 padahal sebenarnya dia adalah limbah yang harus melalui beberapa tahapan yang lebih kompleks seperti itu. Nah, jadi betul-betul apa namanya pengenalan ya harus bisa mengenal terutama orang-orang yang bekerja di industri pengolahan limbah gitu ya istilahnya atau chemical engineer juga sama. Kalian kan berhubungan dengan proses yang ada limbah juga kemudian ya. Itu harus betul-betul bisa membedakan zat-zat kimia ya. Nah, bila tata cara pengolahan salah, ya, maka ini bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Seperti itu adik-adik. Jadi, maka betul-betul harus di ini. Sebentar, ini kayaknya ada video untuk tentang pengolahan limbah. Sebentar, keselamatan, treatment dan recovery. Oh, ini yang nanti di sini ya. Nah, ini. Ini kurang lebih treatment dan recovery untuk industri pengolahan Improving limbah. access to resources while preserving and replenishing those resources, this is what we do at Veolia. Solid and liquid hazardous waste generated by commercial and industrial activities represents a risk to people and the environment. Contaminated packaging, batteries, paint, clinical waste, hydrocarbons, industrial effluents, and chemical products. We take charge of waste like this every day for disposal or recovery in full compliance with all relevant regulations. And we guarantee the traceability of the entire cycle. How and why? At a glance. Hazardous waste treatment starts at the site where it was produced. Chemical experts analyze its characteristics and recommend the correct solutions for collection, processing, and recovery. A manifest makes it possible to track each of these stages. Waste is packaged and labeled to avoid any risk of cross-contamination. It is then taken to a waste pre-processing facility. Hazardous products from multiple sources are sorted and consolidated. They are then taken to a dedicated waste treatment plant. Waste is identified and analyzed in a laboratory as soon as it arrives on site. The type of treatment is determined according to its precise nature. Processing aims to neutralize pollutants, extract the recoverable fraction from the waste, and valorize the energy potential contained in it. Waste that contains acids, heavy metals, or highly toxic liquids is processed using physiochemical processes. A series of chemical reactions inside a reactor neutralizes the acids and captures contaminants. Valuable fractions are extracted from waste hydrocarbons and solvents by centrifugation and distillation, so they can be regenerated for future reuse. Where water is contaminated with organic pollutants, the solids are separated using dissolved air flotation and evaporative systems. Recovered water is recycled, and biodegradable matter is placed in a bioreactor, where it is digested by microorganisms in a few days.
Thermal processing by incineration is used for most solid and liquid hazardous waste that cannot be processed in other ways. The waste is burned in a rotary kiln incinerator at very high temperature. Combustion gas is captured, filtered, and scrubbed. The energy released is then recovered as steam and electricity. Final residue and inert hazardous waste that cannot be recovered is taken to specialized landfill sites. It is stabilized, then landfilled in safety cells, in full compliance with the most stringent environmental standards. By controlling the complete hazardous waste processing cycle, our solutions reduce the environmental impact of industrial activities, avoid the dispersion of pollution into the environment, and promote the circular economy. Oke, ini adalah, nah Anda bisa lihat ya dari video tadi bahwa treatment dari limbah B3 itu macam-macam. Karena kan kita tahu ya, limbah itu ada yang cair, ada yang padat, dan cairan pun kan ada yang berlogam, ada yang tidak berlogam, dan sebagainya ya. Nah, makanya tadi dilihatkan ada berbagai macam proses ya. Ada yang dengan reaksi, ada yang dengan apa namanya, ekstraksi apa tadi ya, dipisahkan. Kemudian ada juga dengan menggunakan mikroba di reaksi bio reaction ya, seperti itu. Ada juga dengan pembakaran dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari jenis limbah ya, jenis limbahnya. Jadi pengelolaannya bermacam-macam ya. Dan itu tadi tidak boleh salah akhirnya untuk mengidentifikasi dia limbah B3 ataukah dia bahan B3. Ya, karena tadi beda banget ya cara pengolahannya seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya adik-adik. Oke, ini kita sudah selesai untuk yang pengelolaan bedanya limbah B3 dengan ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengolahan limbah B3-nya. Karena kita kan kalau bahan B3 memang untuk dimanfaatkan ya adik-adik ya. Jadi tidak ada pengelolaan yang ada, bukan pengolahan. Kalau pengolahan itu kan maksudnya sudah penggunaan. Jadi kalau B3 itu ketika kita sampai, kita tempatkan pada tempat-tempat, nah itu kan namanya pengelolaan. Kalau pengelolaan kan kita simpan di tempat yang seperti apa, misalnya di kamar asam, ya kalau dia flammable berarti di kamar di lemari yang juga tertutup, misalnya seperti nah itu ada pengelolaan ya istilahnya. Nah kemudian yang limbah pun sama ada pengelolaannya kan, misalnya ditempatkan dalam storage yang terpisah ya, ada area yang terpisah dan sebagainya. Nah kemudian kalau namanya limbah, kalau bahan kimia kan dipakai diproses kemudian. Nah kalau limbah B3 otomatis harus diolah kan, diolah sehingga ketika dia mungkin nantinya harus dibuang gitu istilahnya gitu ya, itu sudah relatif aman adik-adik seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke pengolahan limbah B3 ya. Nah, jadi untuk pengelolaan limbah B3 yang sesuai aturan yang benar merupakan penting, harus penting ya pengelolaan tadi pengaturan ya yang harus diterapkan di industri dan lingkungan rumah tangga. Ya. Tujuannya apa pengelolaannya harus betul agar tidak mencemari dan merusak lingkungan ya. Nanti kalau pengelolaannya tidak sesuai, maka bisa berakibat fatal ke lingkungan dan nyawa manusia. Ini merupakan hazard ya. Kalau bagi manusia ada hazard seperti itu. Nah, untuk peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, jadi semua industri kimia terutama ya, atau industri rumah tangga pun kalau dia melibatkan proses kimia atau mungkin di situ ada menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya adik-adik, maka dia dimasukkan kategori berusaha berbasis risiko. Jadi ada usaha berbasis risiko kan. Nah, nanti biasanya kan akan timbul atau menghasilkan limbah B3 nih adik-adik. Nah, maka untuk entitas bisnis dan umum itu ada aturannya ya di nomor 5 tahun 21 dan nomor 22 tahun 21 yang tadi tentang limbah B3 itu. Nah, itu harus diketahui oleh pelaku bisnis ya yang menggunakan tadi bahan B3 atau menghasilkan limbah B3. Nah, adapun metode yang digunakan dalam pengolahan limbah ya ketika
kita sudah sampai tahap setelah dikelola, kan kita masuk ke tahap pengolahannya. Bagaimana menetralisir misalnya gitu ya, atau membuat si limbah itu aman ketika dibuang ke lingkungan gitu ya. Nah, tentu ada beberapa metode tadi yang sudah dilihatkan di video ya. Metodenya kan banyak ya. Ada yang dengan insinerasi, misalnya dengan pembakaran, ada yang dengan direaksikan dengan mikroba gitu ya, di bioreaktor. Kemudian ada juga dengan reaksi ya, reaksi biasa. Kemudian ada juga dengan apa? Distilasi tadi ya, dengan pemanasan dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa metode pengolahan limbah B3 ya, dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dan nanti hasil pengolahan tersebut menghasilkan limbah yang relatif bersih, adik-adik. Yang tentunya ada standarnya yang harus dicapai ya. Di sini kategori limbah B3 untuk standarnya itu bagaimana. Nah, itu harus diikuti. Nah, nanti untuk pengolahan limbah B3 seperti yang tadi ya, sebenarnya videonya sama yang tadi. Nah, kita lihat ada beberapa pengolahan limbah nih, misalnya pengolahan secara fisika, nih ya, tadi ya, dengan cara pemisahan, misalnya gitu adik-adik disaring dan sebagainya, itu kan pengolahan secara fisika. Kimia itu misalnya ditambah dengan tadi mikroba, ya, atau mungkin ditambah dengan katalis, misalnya gitu ya. Nah, itu kan berarti secara kimia. Atau pengolahan secara termal, ya, termal nih. Termal itu berarti tadi misalnya yang ada insinterasi kan dibakar tuh pakai api. Nah, berarti itu udah pengolahan secara termal. Eh, atau pengolahan secara biologis. Biologis tadi ya mikroba. Jadi mikroba itu masuk secara kimia juga ya kan menambahkan bahan kimia. Ada juga yang disebut sebagai biologi secara biologi tadi ya menambahkan apa mikroba-mikroba atau bakteri seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke pengolahan secara fisik dulu ya. Fisik itu ya dengan cara fisik aja gitu. Jadi bisa dipisahkan dengan cara fisik saja. Yang paling mudah yang dan sederhana itu adalah misalnya filtrasi dan pemisahan. Ini kan menggunakan penyaringan adik-adik ya untuk yang fisika ini. Nah, di sini pemisahan biasanya yang menjadi limbah dari yang akan di treatment itu adalah campuran antara padat dan cair misalnya atau padat gas gitu ya. Jadi di situ ada padatan yang harus dipisahkan bisa dengan cairannya atau dengan gas. Nah, di sini nanti biasanya yang paling sederhana ya dipisahkan dengan saringan. Ada media berporinya tuh di situ nih, ya, media berporinya. Nah, supaya ini teori ini nih, ada teori apa pemisahan nih yang ada di sudah pelajari mungkin kelas ya, OPB, operasi pemisahan ya. Nah, itu supaya terjadi proses penyaringan adik-adik, itu biasanya harus ada beda tekanan. Misalnya nih adik-adik, adik-adik kan paling gampang ini ya, paling gampang itu misalnya kita mau memisahkan teh gitu ya, gitu ya. Kan tehnya dimasukkan ke sini. Terus nanti ada media saring nih, saringan ya, media saringan. Nah, ketika air teh dimasukkan ke sini, ya, ini kan berarti apa? Berarti ada tekanan dari atas kan? Ke bawah itu kan tekanannya menjadi besar ya, karena ada gravitasi. Tekanan yang mendorong ini ke sini. Berarti di sini ada tekanan. Sedangkan yang di sini kan, yang di bawah kan masih masih seperti tekanan ruang aja, adik-adik. Jadi tidak ada penambahan tekanan kalau di bawah kan, di bawah saringan ya, di bawah media saring. Sedangkan di sini kan ada dorongan, ada tekanan. Nah, menyebabkan kondisi di sini dengan kondisi ini menjadi beda tekanan kan. Nah, kan kita tahu ya prinsip tekanan bergerak dari tekanan besar ke tekanan kecil. Nah, sehingga di sini otomatis air kemudian turun ke bawah. Tuh. Kalau tidak ada media saring ya pasti si teh juga turun ke bawah kan. Tapi karena ada media saring menyebabkan dia tertahan seperti itu. Nah, jadi prinsip dari filtrasi itu adalah beda tekanan, ya kan? Karena adanya gravitasi, gaya sentrifuge, vakum atau tekanan lebih besar dari tekanan atmosfer. Jadi misalnya ada yang mungkin sudah melakukan praktikum ya di lab, kan ada tuh penyaringan yang menggunakan vakum tuh. Nah, itu juga sama prinsipnya. Jadi kan
Adik-adik kan menyaring saya padatan ya, selari. Terus ini saringannya, karena dia sangat kecil, kalau kita sangat halus, maksudnya sangat kecil. Karena kita menggunakan saringan yang sangat halus, ya. Kalau kita kemudian turunkan, bisa tersaring adik-adik, tetapi karena sangat halus gitu ya, penyaringnya itu menyebabkan lama sekali. Walaupun di sini ada beda tekanan, tapi kan tidak terlalu besar ya pertama. Yang kedua, yang kecil-kecil ini kan apa menyebabkan istilahnya jalannya cairan itu menjadi sangat lambat gitu. Nah, sehingga lama sekali kan adik-adik. Nah, makanya mungkin adik-adik pernah yang melakukan di lab. Ada giginya, terus kalian pakai blower kan di sini. Vakum istilahnya, pompa vakum, maaf. Pompa vakum. Jadi tujuannya apa? Pompa vakum ini akan menyedot dari area ini kan. Nah, sehingga tekanan yang ada di botol bawah ini kan menjadi turun, menjadi kecil. Nah, kan adanya penyedotan udara dari eh, badan botol ini menyebabkan tekanan di badan botol ini menjadi kecil, sehingga ketika dibandingkan dengan tekanan yang ada di sini ini menjadi jauh lebih jauh. Nah, ketika delta P-nya atau perbedaan tekanannya itu semakin besar, maka ini kan semakin turun ke bawah, terdorong untuk turun. Kenapa? Karena kan kita tahu tekanan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Semakin besar beda tekanan, bisa mendorong akhirnya apa alirannya menjadi lebih besar. Nah, inilah yang digunakan prinsip-prinsip itu di dalam filtrasi ya. Kalau sentrifuge kan tahu ada ya, putar, kanan putar. Ketika dia berputar, kan otomatis keluar gini ya. Nah, otomatis dia mendorong kan, sehingga dia tersaring ke bawah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk eh, prinsip dari filtrasi ya. Jadi nanti eh, selari mungkin ada apa cairan yang apa namanya selari yang berisi di situ ada padatan logam misalnya ya, atau mungkin bahan kimia yang berbentuk apa eh, berbentuk padat misalnya gitu ya. Nah, itu mau dipisahkan dengan cairannya misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa menggunakan cara ini. Nah, untuk metode filtrasi dan pemisahan limbah B3 antara lain ya dengan cara klarifikasi ya. Di sini tuh konsentrasi biasanya digunakan untuk konsentrasi partikel suspended solid yaitu padatan yang ada dalam cairan ya. Itu lebih kecil dari 100 ppm dan dibuang dari arus limbah cair biasanya. Nah, jadi ini kalau ini lebih apa namanya? eh, untuk ukuran-ukuran yang sangat kecil lah ya. Nah, biasanya dilakukan penyaringan ke dalam dan penyaringan aliran silang. Ini biasanya kondisinya untuk klarifikasi seperti ini nih adik-adik. Kalau di industri besar ya, di industri yang besar itu seperti ini. Jadi ini ada berputar. Berputar ini kan menyebabkan tenaga sentrifugal kan. Kan kita tahu ya, kalau ada berputar gitu ya, suatu cekungan, misalnya ini berputar gitu, kan ikan menimbulkan eh, apa tekanan keluar kan karena ada sentrifugal ada gaya sentrifugal ini sama nih ini kan ada di sini tuh ada kayak ininya blade-nya atau apa pengaduknya nah di sini tapi ini karena lebar dia berputarnya nggak kencang kalau kencang nanti air keluar semua ya adik-adik jadi dia berputar dengan kecepatan yang optimum lah nah pada saat berputar itulah terbentuk apa tekanan centrifuge kan ke samping gitu. Nah, sehingga bisa tersaring tuh nanti yang suspended solidnya dengan cairannya kayak gitu. Ini pakai klarifikasi. Atau pakai ini dewatering atau pengeringan ya. Menggunakan dewatering atau pengeringan. Biasanya ini untuk selari yang mengandung 1 sampai 30% berat padatan. Jadi campurannya itu padatannya lumayan ya, tidak terlalu sedikit lah. Nah, tujuannya dewatering itu kan pengeringan ya. Dewatering berarti dia mengeluarkan air gitu kan dengan cara pengeringan. Tujuannya
untuk mengkonsentrasikan padatan. Jadi dengan kita mengeluarkan cairan, menguapkan misalnya gitu ya, atau menyaring cairan gitu, maka nanti konsentrasi padatan yang ada di dalam selari kan menjadi meningkat kan, karena cairannya kan berkurang seperti itu ya. Nah, biasanya dilakukan juga dengan penyaringan cake tuh. Jadi kalau misalnya adik-adik mungkin pernah lihat ya, menyaring susu kedelai misalnya ya. Nah, itu kan penyaringannya sangat halus tuh kainnya, kain penyaringnya nggak bisa seperti seperti penyaringan teh gitu. Sangat halus tuh adik-adik. Nah, di situ kan diperas tuh sampai diperas sehingga padatan kedelainya itu kan terpisah dari susu kedelainya. Istilah susu itu kan patinya ya istilahnya ya, pati cairnya seperti itu. Nah, ini itu sangat halus biasanya. Maka disebutnya karena sangat halus, padatannya cake disebutnya. Nah, untuk proses netralisasi asam kuat dengan kapur misalnya. Asam kuat itu kan HCl misalnya ya. Kapur itu kan CaO. CaO itu kalau bereaksi dengan air bisa menjadi CaOH ya. Akhirnya HCl dengan CaOH kan menjadi netral kan, menjadi garam kan. Seperti itu. Jadi CaO biasanya menjadi CaOH akhirnya. Nah, nanti asam kuatnya ketika ketemu CaOH dia akan menjadi dua kali ya. Dia akan menjadi H2O dan NaCl kan seperti itu. CaCl maaf. CaCl2 ya, CaCl2. Nah, jadi terjadi proses netralisasi di situ kan. Ya. Nah, kalau kemudian misalnya padatan yang terbentuknya banyak, kelarutan dari istilahnya kelarutan dari garamnya itu tinggi gitu ya istilahnya ya. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya garam ini apa namanya tuh? Kelarutannya rendah ya maaf. Karena banyak gitu ya dia akan terbentuk banyak padatan gitu loh sehingga ada proses presipitasi misalnya seperti itu. Nah, presipitasi itu untuk apa ya pengumpulan dari ini ya apa namanya padatan biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah terbentuk presipitasi itu apa penggumpalan ya. Jadi misalnya ada banyak butir-butir gitu ada deh ya, ada banyak butir-butir. Kemudian ketemu satu di mana itu melompok menjadi butir yang lebih besar karena saling mengelompokkan gitu. Panjat. Nah, sehingga dia membentuk presipitasi butiran padat yang lebih besar. Kalau kalau butirannya menjadi lebih besar, otomatis kan lebih berat kan, menjadi lebih berat kan. Nah, kalau lebih berat, akhirnya bisa dipisahkan dengan settling atau thickening. Ini adalah proses pemisahan secara fisik ya. Jadi kalau settling itu kan dengan gravitasi dia dibiarkan turun ke bawah tuh adik-adik. Thickening juga sama ya. Thickening itu dengan segi perputaran dia akan turun ke bawah seperti itu. Nah, daripada data yang terpresipitasi menjadi selari gitu. Nah, selari dapat dihilangkan airnya. Tadi ya, selari itu misalnya banyak logamnya nih di sini. Itu bisa dipisahkan dengan cara penyaringan sehingga padatannya atau cake-nya ya dari limbah itu bisa diambil gitu ya seperti itu. Nah, ini adalah untuk dewatering atau pengeringan. Nah, seperti ini juga misalnya ya contohnya. Air Steindler ini pakai dehydration cake ya apa namanya dehidrasi ya berarti airnya berkurang. Nah kemudian setelah fisika ini kan fisika ya kalau jelas fisik ya karena memisahkan fase istilahnya kayak gitu. Ada juga presipitasi atau prosesnya secara kimia. Jadi ini mengkonversi senyawa terlarut menjadi senyawa yang tidak terlarut gitu ya. Misalnya tadi eh, eh, limbahnya kita adalah padatan gitu ya. Padatan ya. Nah, dia tuh tidak bisa dipisahkan dengan apa namanya? Karena dia sangat terlarut gitu ya. Itu tuh tidak bisa dipisahkan dengan cara di apa? Disaring biasa dia seperti itu. Karena senyawanya terlarut baik pada solvennya. Padahal kita mau ngambil itu tuh yang terlarut tadi sebagai limbah. Nah, maka adik-adik bisa merubah yang senyawa terlarut tadi menjadi senyawa yang tidak terlarut. Nah, gimana caranya ya? Contoh yang gampang tadi seperti garam tuh tadi. Kan asam dengan basa biasanya kan bentuknya cairan tuh. Misalnya ada asam sulfat
dengan CaO kan sudah padat ya. Misalnya yang dimasukkan itu bukan bukan CaOH, misalnya NaOH cair misalnya nih. Nah, kalau dilihat kan secara fase dua-duanya cair. Tapi ketika HCl cair ketemu dengan NaOH cair, yang kemudian terjadi reaksi membentuk NaCl gitu tadi ya, dan ternyata kelarutannya itu menyebabkan dia eh, apa, memadat menjadi solid gitu ya. Nah, maka ini menjadi senyawa yang tidak terlarut kan akhirnya. Ya, karena tadi kelarutannya itu gitu loh. Nah, jadi dengan menggunakan reaksi kimia gitu atau merubah komposisi dari solvent agar kelarutan senyawa menjadi semakin kecil gitu, maka proses settling filtrasi dapat dilakukan. Jadi kalau pakai reaksi yang tadinya cair ditambahkan senyawa lain sehingga membentuk padatan, nah baru bisa dipisahkan dengan settling filtrasi. Atau dia nggak perlu direaksikan misalnya senyawa terlarut, tapi titik didihnya cukup jauh misalnya ya antara solvent dengan terlarut itu jauh gitu ya. Nah, bisa kemudian diuapkan pakai evaporasi itu ada nih kan. Dievaporasi, diuapkan solvennya gitu ya. Nah, sehingga kan solvennya semakin sedikit tuh. Kalau solven semakin sedikit, kan menyebabkan pada terlarutnya itu bisa memadat ya ketika kelarutannya semakin mengecil ini seperti itu. Nah, itu kemudian kalau sudah terbentuk padatan, baru kita bisa pisahkan dengan cara filtrasi atau settling. Nah, jadi prosesnya itu tidak berdiri sendiri ya adik-adik ya. Kadang-kadang kita harus melakukan presipitasi kimia dulu, baru kemudian kita lakukan pemisahan secara fisis misalnya seperti itu. Nah, jadi bersambung lah prosesnya, bukan habis direaksikan ya sudah, tidak seperti itu, tapi ada proses lanjutannya yang juga mesti diperhatikan ya seperti itu. Nah, untuk pengolahan limbah B3 ya, biasanya misalnya di dalam limbah itu ada logam beracun dari limbah cair gitu ya. Nah, maka ini bisa misalnya loh, tapi itu kok terlarut ya logamnya, bisa gitu ya. Ya itu tadi dengan cara tadi, ada buat supaya logam yang terlarut itu direaksikan dengan senyawa yang sesuai gitu ya. Nah, dia akan berubah bentuk menjadi senyawa yang tidak terlarut. Kan padat berarti tuh. Nah, sehingga kalau sudah bentuk padat, kan nanti adik bisa kemudian memisahkan dengan cara fisis tadi gitu ya. Disaring, disentrifuge dan sebagainya. Nah, ini contoh pengolahan kalau secara kimia untuk limbah B3 ya. Apa saja yang bisa kemudian dibuat seperti tadi ya, dibuat eh, menjadi senyawa yang tidak terlarut atau menggumpal gitu ya. Ini ada arsen, barium, kadmium, puper, timbal dan sebagainya. Ini bisa nih ada kalau ditambahkan senyawa lain menyebabkan dia menjadi menggumpal, presipitasi seperti itu. Ya. Nah, dari manakah sumber-sumber limbah yang mengandung logam? Logam seperti ini misalnya. Biasanya dari mana sih? Dari industri yang menggunakan plating dan polishing logam misalnya. Nah, itu pasti ada limbah logam kan. Dari pigmen organik, tambang dan industri elektronik. Itu biasanya juga ada limbah logamnya. Nah, ini kurang lebih contoh proses presipitasi menggunakan bahan kimia ya, secara kimia nih, adik-adik. Jadi misalnya di sini ada apa namanya? Cairan yang mau kita apa treatment ya, yang mengandung logam berat misalnya gitu ya. Nah, maka nanti kan harus dicari eh, bahan kimia apa yang menyebabkan dia nanti bereaksi membentuk padatan misalnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti dimasukkan senyawa yang sesuai tadi itu ke sini diatur. Nah, kemudian dicampur. Nah, nanti akhirnya ada penggumpalan tuh adik-adik. Penggumpalan sehingga membentuk effluent. Effluent tuh ke clarifier untuk disaring. Nah, contohnya ya kalau secara lab tuh seperti ini misalnya. Jadi awalnya mungkin air keruh ya, misalnya gitu ya. Air keruh tuh kita umpamakan sebagai limbah gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan senyawa yang sesuai dengan yang terlarut di limbah air tadi, limbah cair tadi. Nah, ketika sesuai kan mereka akan bereaksi tuh. Bereaksi misalnya membentuk padatan. Nah, ketika dipisahkan atau didiamkan ya, kalau ini didiamkan akan terbentuk pemisahan seperti ini akhirnya. Ya, tadinya yang terlarut di dalam limbah cair karena ditambahkan bahan kimia sehingga dia akan seperti ini. Nah, ini yang diharapkan adik-adik ini. Jadi effluentnya nanti itu misalnya seperti ini ya, masih dalam bentuk
campuran ya, bukan larutan, campuran. Nah, masuk clarifier seperti ini ya. Ini kan campuran. Nanti harus dimasukkan ke clarifier untuk dipisahkan antara yang ini nih, yang padatan ini dengan yang air jernih ini, seperti itu. Nah, itu proses presipitasi dengan cara kimia ya. Yang kemudian juga secara kimia adalah oksidasi dan reduksi kimia. Ya. Di sini prinsip oksidasi suatu reaktan dinaikkan dengan bilangan oksidasi reaktan yang lain diturunkan. Jadi istilahnya dimasukkan, ini dinaikkan, ini diturunkan gitu. Bilangan oksidasinya. Nah, ketika elektron dikeluarkan dari suatu ion, atom atau molekul ya biasanya ya, maka dikatakan zat tersebut itu mengalami oksidasi. Ya. Kenapa? Karena ada elektron yang dikeluarkan. Ya. Dan ketika elektron ditambahkan ke zat tersebut, maka dikatakan zat tersebut terreduksi. Ada reduksi ya, seperti itu. Oksidasi kan kebalikan reduksi ya. Nah, biasanya reaksi-reaksi di industri yang mengaplikasikan oksidasi reduksi ini adik-adik ya, itu di industri yang mempunyai limbah mengandung logam nih, sulfida, sianida, atau kromium. Nah, biasanya di unit pengolahan limbahnya itu mereka menggunakan ini nih, proses oksidasi reduksi ya. Kemudian di pengolahan kebanyakan limbah organik seperti fenol, peptisida, dan sulfur itu juga sama menggunakan oksidasi dan reduksi kimia. Ya. Nah ini kurang lebih contoh prosesnya ya. Biasanya kalau yang oksidasi reduksi ini pengolahannya secara kimia dipengaruhi oleh harga bahan kimianya ya. Karena kan harus memasukkan bahan kimia ya di sini kan. Nah jadi tingginya di situ ya. Aplikasi ini kan mahal ya, relatif mahal. Itu jadi kalau misalnya adik-adik menemukan kondisi limbahnya itu masih bisa dengan cara ini ya, cara ini aja gitu ya. Nah, maka untuk yang ini oksidasi anaerob itu bisa diaplikasi, bukan bisa ya, banyak diaplikasikan itu untuk yang konsentrasi limbahnya itu rendah, sangat rendah gitu. Jadi itu kan memerlukan mikro ya, istilahnya proses mikro. Jadi ada reaksi dengan oksidasi, reduksi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya konsentrasi limbahnya cukup besar gitu ya, jadi ya bisa dengan cara ini aja gitu ya, presipitasi kimia seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang kimia ya. Nah, secara ada cara lain pengolahan itu dengan solidifikasi dan stabilisasi. Kita lihat ya, solidifikasi itu apa sih? Solidifikasi itu proses di mana sebuah material ditambahkan ke dalam limbah agar terbentuk padatan. Namanya solidifikasi ya. Jadi ketika ada senyawa kimia nih, ada senyawa kimia itu dicampurkan dengan limbah tadi, itu menyebabkan limbah tadi bukan membeku ya, jadi berbentuk padat, terkonversi menjadi bentuk padat gitu istilahnya. Makanya disebut solidifikasi. Nah, tetapi ini mesti dicek sebelumnya dengan betul-betul ya. Jadi itu tuh bisa mungkin terjadi, bisa juga tidak mungkin terjadi. Tergantung apa? Tergantung chemical bonding antara limbahnya dengan aditif yang tadi ditambahkan. Makanya tidak bisa sembarangan juga. Jadi harus eh, dicek dulu ya jenis limbahnya apa. Dia bisa tersolidifikasi dengan menggunakan senyawa kimia apa gitu ya. Dan itu juga dilakukannya, udah maaf ya. Itu dilakukannya juga bukan langsung di lapang ya. Itu harus dengan proses eh, di lab dulu kan, dilakukan percobaan-percobaan di lab dulu. Makanya kan di apa? Di industrinya itu pasti punya lab ya. Ada lab yang untuk produk misalnya proses, ada juga lab untuk pengolahan limbah seperti ini gitu kan. Nah, itu harus diuji dulu. Nanti akhirnya ketemu, oh ternyata untuk limbah ini harus menggunakan aditif ini. Limbah itu harus aditif supaya apa? Terjadi solidifikasi kayak gitu. Nah, sehingga supaya nanti mungkin terjadi gitu, jangan tidak mungkin terjadi ya. Udah dimasukkan ternyata malah menjadi limbah baru kan di sini seperti itu.
Yang diharapkan kan ketika di sini kita sudah membuang nih polluted soil ya, cairannya, kemudian kita pasangkan ini ada kayak buat spraynya ya di dalam. Nah, kita masukkan clean up materials sama water dengan air sebagai solvent gitu ya, dimasukkan ke sini. Nah, ketika dia tersebar di bawah nih ke sini, kan dia akan berkontak dengan eh, limbah dari tanah ini kan, gitu ya. Mixing eh, mixing of clean up material acid and pollutant acid soil ya. Jadi cairan atau cairan lah istilahnya senyawa yang ada di tanah ini kan kemudian berkontak dengan cairan ini nih. Nah, karena ada kontak, maka kontaminan yang tadi ada dalam tanah itu kan kemudian membeku gitu istilahnya. Bukan membeku ya apa? Menjadi solid, berubah fase gitu loh. Nah, jadi diharapkan di sini nanti itu menjadi bukan basah lagi, tapi dia menjadi padatan. Tapi di sini menjadi polluted soil ya. Walaupun berubah padatan, tetap dia eh, apa polutan. Tapi polutan yang sudah tidak berjalan kemana-mana kan tidak akan ke sini-sini. Kenapa? Karena dia dibatasi biasanya kan. Karena dia sudah berbentuk padatan, jadi padatan yang terselip di pori-pori tanah lah istilahnya gitu ya di sini. Nah itu gunanya solidifikasi. Jadi harus ada chemical bonding yang baik antara senyawa limbah B3-nya dengan aditifnya. Nah sekarang apa stabilisasi ya? Kalau stabilisasi itu apa? Kalau stabilisasi itu proses di mana limbah yang ada tadi dikonversi menjadi bentuk senyawa yang lebih stabil secara kimia. Stabil itu tidak reaktif ya. Eh, jadi tidak reaktif. Jadi ketika dibuang ke tanah, kalau sudah distabilisasikan ya, itu dia tidak reaktif. Misalnya di tanah ada zat lain yang kalau ketemu dengan senyawa yang ada di limbah itu menjadi reaktif gitu istilahnya. Nah, itu juga berbahaya kan nantinya. Nah, makanya biasanya nanti prosesnya penggabungan nih, solidifikasi, stabilisasi gitu ya, digabung. Jadi misalnya senyawa yang mau dibuang itu kalau dia reaktif gitu ya istilahnya ya, kalau tidak reaktif sih nggak apa-apa ya, langsung disolidifikasi aja. Tapi kalau misalnya dia sangat reaktif, maka distabilisasi dulu, ditambahkan zat kimia yang lain dulu istilahnya ya, supaya nanti dia tidak reaktif tapi stabil. Nah, baru kemudian dilakukan solidifikasi di tanah ya. Jadi ini dua proses ini mewakili penggunaan reaksi kimia ya untuk mengubah komponen beracun menjadi senyawa atau zat baru yang tidak beracun. Jadi stabil lah gitu seperti itu. Nah, itu jadi solidifikasi dan stabilisasi bisa memang bergabung ya. Kalau tidak stabil ya pasti harus pakai stabilisasi dulu. Tapi kalau senyawa itu stabil, sudah stabil dari awalnya ya, B3 itu, maka bisa langsung ke solidifikasi seperti itu. Nah, ini adalah kalau dibuang ke tanah ya, landfill ya. Mungkin adik-adik pernah tahu landfill dan sebagainya. Ini seperti ini. Jadi dia dipadatkan istilahnya. Senyawa-senyawa kimia itu dipadatkan supaya dia tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Kemudian ada cara dengan mengevaporasi, diuapkan. Evaporasi kan diuapkan ya. Jadi di sini nanti solvent istilahnya ya. Solvent dari larutan B3, limbah B3 atau selari limbah B3 itu menjadi uap. Jadi mungkin solvent yang ada di limbah itu misalnya air gitu ya. Kan dia tidak berbahaya kan. Nah, itu bisa dilakukan evaporasi, diuapkan ya. Di sini digunakan untuk pengolahan limbah B3 ya. Jadi peralatan prosesnya fleksibel dan di sini dapat eh, menangani berbagai bentuk limbah. Ya, ada cairan, selari, sludge, dan tar. Kan ini semua basah nih. Berbentuk cairan lah istilahnya gitu. Nah, itu nanti bisa untuk eh, evaporasi dengan evaporasi seperti yang terlihat di atas ini. Jadi dia dibuat kolam penampungan gitu ya, yang memiliki luas permukaan yang lebar nih, dengan harapan nanti dengan cara evaporasi ya, dengan kena sinar matahari, maka di sini akan teruapkan ya, airnya misalnya teruapkan. Nah, biasanya untuk ini memang harus jauh dari pemukiman penduduk ya, harus jauh-jauh dari pemukiman penduduk karena ditakutkan kan nanti yang terbawa evaporasi ada juga zat kimia yang lain gitu seperti itu. Nah, ini biasanya sih kalau terbuka gini sih tidak untuk bahan kimia yang berbahaya banget ya adik-adik, karena ini kan memang agak risiko. Kalau eh,
teruapkan secara terbuka seperti ini ya. Nah, biasanya digunakan sebagai pretreatment untuk mengurangi jumlah suatu material untuk pengolahan air. Jadi misalnya kandungan airnya cukup tinggi nih di sini, ya. Di limbah ini kandungan airnya cukup tinggi. Nah, sebelum dibuang ke tadi ya, disolidifikasi, itu dihilangkan dulu airnya misalnya. Sehingga konsentrasi dari limbahnya kan semakin besar, semakin pekat gitu istilahnya. Nah, baru mungkin bisa dengan cara kimia tadi ya, dengan cara solidifikasi seperti itu. Nah, jadi evaporasi ini biasanya untuk pretreatment, untuk mengurangi jumlah material ya di pengolahan air. Juga digunakan jika tidak ada pengolahan lain yang dilakukan, misal untuk konsentrasi TNT sebelum proses insinerasi ya. TNT ini kan cair nih, adik-adik. Nah, nanti kira-kira solvennya dari TNT ini sebelum ke pembakaran, kan dia harus kalau pembakaran tuh harus konsentrasi air rendah kan, karena mau dibakar ya. Kalau ada air nanti lama sekali kan dia terbakar. Nah, jadi salah satu mengurangi kandungan airnya misalnya ya di TNT itu sebelum diinsinerasi dan itu dievaporasi tadi misalnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk evaporasi. Sekarang ozonasi ya. Ozonasi itu ozon ya, hubungannya sama ozon nih. Yaitu gas yang relatif tidak stabil, ozon itu ya O3 ya biasanya sebutnya, mengandung 3 atom oksigen per molekul. Ini merupakan salah satu agen oksidasi terkuat. Oksidator ya, seperti itu. Atau kalau tidak ada ozon, itu ya, ketika mau mengolah itu tidak ada ozon, ya bisa diganti dengan oksidan konvensional seperti klorin, Cl2 ya. Kemudian ada H2O2, peroksida, potasium permanganat. Juga boleh biasanya. Nah, radiasi ozon dan UV biasanya digunakan untuk mendetoks limbah, mendetoks ya, jadi kayak penyakit ya. Mendetoks limbah organik industri ya, yang mengandung beberapa senyawa organik tuh seperti ini. Nah, ini kurang lebih prosesnya, sebentar ini. Prosesnya ada seperti ini nih, ozonisasi ya. Jadi di sini ada limbah limbah dari eh, proses misalnya limbah B3 ya masuk ke sini nih adik-adik. Nah, kemudian dimasukkan nih ozonnya nih ya ke sini. Ada ozonnya ya, dimasukkan nih. Maaf, dimasukkan ke sini. Ini kan misalnya eflun, tertampungan eflun lah istilahnya. Kemudian dia dipompa, dimasukkan ke bubble ini. Nah, bubble ini apa? Ini isinya ozon. Nah, di sini kan tempat penghasil ozonnya misalnya ya. Nah, ozonnya dimasukkan ini dengan bubble kolom nih jadinya. Jadi cairan yang dari ini tadi dari limbah cair masuk sini, kemudian dari bawah dialirkan gas ya istilahnya, sehingga terbentuk bubble. Kan di sini kan terjadi reaksi reaksi kan akhirnya ya antara limbah dengan ozon. Yang ozon itu yang bulat-bulat misalnya. Nah, nanti hasil reaksinya yang gasnya itu ke atas dan ozon sisa ya istilahnya ke atas sebagai ozon destruktornya di sini. Kemudian yang setelah apa hasil istilahnya pembersihan dengan ozon gitu ya istilahnya itu dimasukkan ke sini untuk limbah B3-nya seperti itu. Nah, ini adalah ozonisasi. Oke, kurang lebih seperti itu adik-adik untuk proses-proses yang dilakukan metode yang dilakukan secara fisik, secara kimia, kemudian secara biologi ya tadi belum belum biologi ya secara kimia nih. Kemudian juga oksidasi dan reduksi kimia ya. Kemudian ada solidifikasi dan stabilisasi ini juga kimia fisik ya sebenarnya ya solidifikasi dan stabilisasi juga. Ini banyak kimia sih banyak menambahkan zat kimia biasanya. Kemudian juga ada evaporasi secara fisik ya dan ozonasi ya yang ini apa namanya seperti ini. Oke, kira-kira ada pertanyaan untuk adik-adik sore ini? Belum ada, Bu. Jelas ya, jadi harap ini sebagai pengetahuan adik-adik aja.
ketika kalian nanti misalnya masuk ke industri. Jadi tahu, oh untuk pengolahan limbahnya tuh bisa dengan itu. Mungkin tidak semua dilakukan oleh suatu industri ya. Jadi silahkan kalian nanti melihat pengolahan industri di situ pakai apa sih. Misalnya kalau nanti suatu saat kalian KP atau magang ya di suatu industri. Nah, untuk minggu depan, insya Allah kita masuk di, minggu depan, besok ya, besok sore, insya Allah kita membahas pengolahan secara termalnya. Insinerasi, kan tadi ada insinerasi ya. Ini kita yang bahas ini baru yang secara fisik kimia yang ada di dalam video tadi juga tuh kan. Ada reaksi-reaksinya menggunakan reaktor ya, menggunakan reaktor. Nanti yang terakhir biologi, secara biologi ya, adik-adik. Nah, nanti besok kita akan bahas secara termalnya seperti apa, seperti itu. Oke, besok insya Allah di kampus ya adik-adik ya. Seperti biasa jam 1 ya. Besok jam 1 sampai jam 2.30-an ya. Jadwalnya kalau nggak salah. Jam, ya, kan 1,5 jam ya. Dari jam 1 sampai jam 14.30 insya Allah kita di kampus ya, di ruang seperti biasanya yang sudah ada di jadwal. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, adik-adik presensi ya. Sebentar.